Cek. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Shadaqallahul azim. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ahli pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur sudah selayaknya dan sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu kewajiban sholat maghrib berjamaah dan juga dilanjutkan dengan mencari ilmu atau thalabul ilmi. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sesuai dengan jadwalnya, yaitu adalah pengantin massal. Abi ge nembengeuh pengantin massal, janten saper iPad teh ningal wajah abi gitu. Jadi abi jiga anu rek dikawinkeun. Padahal mah di kamar oge kitu nya. Pengantin massal, pengajian rutin malam Selasa. Pengantin massal. Wah, luar biasa ieu naon kreatif gitu nya. Luar biasa. Aya kismis deui nya kita. Kisah naon kismis? Oh, kajian Islam malam Kamis. Oh, luar biasa mun. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di hari Senin atau malam Selasa, hari ini kita menginjak tanggal 19 Juni atau bertepatan juga dengan tanggal malam 1 Zulhijjah 1444 Hijriah. Janten maghrib ayeuna teh tos lebet kaping hiji Zulhijjah. Berartos salapan dinten deui kapayun urang mayunan Idul Adha. Idul Adha teh salah satu dari hari raya besar umat Islam. Hari raya besar umat Islam yang diawali dengan tanggal 9 Zulhijjah itu adalah hari Arafah. Hari Arafah. Apa itu hari Arafah? Dari sebelumnya adalah ada hari Tarwiyah. Tanggal 8 teh istilahnya adalah hari Tarwiyah atau Yaumut Tarwiyah. Tarwiyah teh berasal dari kata ro'a, hartosna ngimpen, mimpi. Jadi mimpi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi untuk Idul Adha ini tidak terlepas dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah disebut sebagai Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah berasal dari kata ro'a, artina ningali. Lamun bahasa di dia artina ngimpen. Ngimpi apa? Ngimpi atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Apakah mimpinya hari tanggal 8? Tidak. Ada dikatakan mimpinya itu 3 kali berturut-turut dan mimpinya sama, perintah untuk menyembelih anaknya. Ieu mah perintahna langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat. Syariat berasal dari kata syara'a, artina jalan. Yen di mana jalan teh hartosna kedah di
dilakukan, kedah dilalui. Selanjutnya, tanggal 9 Zulhijjah disebut sebagai hari apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Yaumul Arafah. Yaumul Arafah itu adalah hari di mana umat Islam di tanah suci sedang berkumpul di padang Arafah. Gitu. Tapi harinya. Maka ada yang bertanya, Ustadz, kan banyak ya, kita teh suka beda gening di tanah suci dengan di tanah air, pelaksanaan Idul Adha atau tanggalnya berbeda, misalnya gitu ya. Tanggal kita itu misalnya 1 Zulhijjah itu adalah malam ini, ada yang kemarin tanggal 1 Zulhijjah, artinya Idul Adha-nya juga akan berbeda. Apakah Yaumul Arafah itu harus mengikuti apa yang ada di tanah suci itu harus sedang berkumpul? Kalau melihat rujukan di sini terkait tentang dinamakan Yaumul Arafah, itu adalah penamaan Yaumul Arafah. Jadi tidak mesti ya. Tidak berkaitan, tidak mesti juga ya. Harus di sana harus ini, karena ini berhubungan dengan terkait tentang tanggal, waktu. Kalau misalnya, saya juga pernah nanya gitu, Ustadz itu bagaimana? Ustadz bagaimana? Kalau misalnya demikian, kalau misalnya tidak berhubungan dengan waktu dan tanggal, bagaimana kalau misalnya azan maghrib? Kita kan dengan tanah suci bedanya berapa jam? Bedanya adalah 4 jam. Kita lebih cepat di sana, misalnya adalah lebih awal. Berarti kalau misalnya maghrib di sana, misalnya jam 6 maghrib, berarti di sini itu adalah jam 10 wengi. Berarti orang ngalaksanakeun sholat maghrib teh jam 10 wengi. Ya, lanjut dulu. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah dinamakan sebagai Yaumun Nahar. Apa? Mencit. Di sini adalah ada perintah untuk melaksanakan syariat Islam, yaitu adalah mencit. Betul. Makanya disebut juga sebagai Idul Adha itu, atau berasal dari kata udhiyah. Udhiyah itu artinya adalah binatang sembelihan. Nah, mana binatang sembelihan hartosna kedah disembelih, sanes dipiara. Eta mah binatang ternak. Nah, binatang ternak. Lajeng. Tah, kemudian sudah Yaumun Nahar. Selanjutnya adalah Yaumut Tasyrik. Itu tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Nah, 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Di mana tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu adalah penyerta dari tanggal 10 itu. Jadi di kita diharamkan untuk melaksanakan saum apapun itu, mau itu saum sunnah Senin Kemis ya, ataupun saum yang lainnya, atau misalnya saum qada, itu tidak boleh dilaksanakan pada tanggal 11, 12, 13 karena pada tanggal tersebut masih termasuk hari raya. Berarti boleh melakukan penyembelihan di tanggal 11, 12 dan 13. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pembahasan kepada Idul Adha. Idul Adha tadi sudah sebagaimana disebutkan, berasal dari kata adha, itu adalah udhiyah. Udhiyah itu artinya adalah binatang sembelihan. Atau kurban, berasal dari kata kurbanan, artinya adalah mendekat. Kurban perasaan, korban. Kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, kepada Sang Kholik. Siapa itu Sang Pencipta dan Sang Kholik? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga ada istilah tadi, kurban itu ada korban perasaan, di mana kita harus berani
melakukan dan berkorban baik itu jiwa, harta kita untuk melaksanakan syariat. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan perasaannya, mengorbankan keluarganya untuk menjalankan atau disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam, diserahkan, disajikan, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Lan yanalallaha, tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tidak akan sampai kepada Allah, luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, dan juga bukan darahnya, walakin yanaluhu, akan tetapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah at-taqwa, ketakwaan, minkum, di antara kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, ahli pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya ketika syariat itu tadi dilaksanakan, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail itu adalah putra Nabi Ibrahim dari istri yang kedua, yaitu adalah Siti Hajar. Terus sekarang Abi tos cerita tentang Siti, istilah Siti atasnya Otacan. Bade nyarita tentang Siti. Nah, di urang mah aya Sitinya. Ada Siti Saroh, Siti Maimunah, Siti Khadijah, Siti Aminah, Siti naon deui nya seueur lah Siti. Siti Zulaikhoh, Siti Badriah. Siti itu adalah berasal dari kata sayyidah. Berasal dari kata sayyidah dan sayyidati. Nah, kalau sayyidati ya berasal dari kata sayyidati. Sayyidati itu artinya nyonyahku. Nah, kalau sayyidah itu adalah nyonya. Kalau laki-lakinya adalah sayyid, tuan, sayyidina, tuan kami. Nah, tuan kami berarti dari sayyid. Nah, sayyid untuk laki-laki, sayyidah untuk perempuan. Lamun di urang mah bahasana teh meureun bapak, ibu, tuan, nyonya gitunya. Nah, tadi asal dari kata sayyidati yang kemudian itu terdengar kemudian dan diserap di orang Indonesia. Sayyidati teh berat atanapi sikol. Sikol nate berat nate dina letah orang Indonesia. Nah, sayyidati berubah akhirnya menjadi katanya Siti, sayyidati Siti gitu kan. Nah, berubah jadi Siti. Nah, janten, jadi artinya bukan hina gitu. Siti bakal lamun ditambahan mah Sitikus Allah. Ulah Siti yang listrik tak temenang gitunya. Hartosna Siti teh tadi artinya nyonya dari kata sayyidati, nyonyaku. Nah, gitunya. Lajeng. Nah, tadi ini adalah terkait tentang syariat, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam harus menjalankan syariat atau jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah menyembelih Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim dari istri yang kedua, itu adalah Siti Hajar. Nah, Siti Hajar. Jadi Siti Hajar teh termasuk perempuan budak belian yang dipersembahkan, yang diberikan oleh raja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Milik. Lajeng. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tadi menjalankan. Nah, ketika menjalankan tersebut, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan kibas. Atau bahasa orang adalah domba besar dengan daging yang besar dan bulu yang lebat. Domba Garut gitunya.
Domba Garut mah lebih istilahna teh kanggo diadu. Nah, gede kawanina ieu nanon tandukna badag runcing gitunya. Tah, disebut domba badag domba Garut mah kitu gitunya. Badana badag keker bisa diadu, tandukna badag tah kitu eta teh disebut domba Garut. Lajeng tayanya domba Ciamis. Nah, lanjut. Tah, ketika itu diganti. Nah, diganti. Tah, ini ibu bapak kalimat daripada takwa. Nah, kalimat dari takwa. Saya akan menggarisbawahi kenapa tadi bukan karena lan liyanalallaha luhumuha wala dimauha. Tidak akan sampai keriduan kepada Allah, tidak akan sampai apa yang dipersembahkan untuk kepada Allah, bukan karena luhumuha, bukan karena dagingnya, wala dimauha, dan juga bukan karena darahnya. Walakin yanalallaha taqwa minkum, yang akan tetapi yang datang kepada Allah, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya. Makanya tadi kalau misalnya lamun berhubungan dengan darah dan getih, artinya tidak diterima karena diganti tadi sama Allah sendiri. Nah, ini adalah ada yang harus digarisbawahi juga. Apa? Kecintaan manusia terhadap anak terkalahkan dengan perintah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak sayang terhadap anak, bukan berarti tidak cinta kepada anak, tapi Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam lebih memilih ketika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak sayang. Beliau sayang, bahkan mencintai. Tapi dia tahu bahwasanya anak itu adalah hanya sebatas titipan. Makanya aya carita, kieu caritana teh. Waktu itu pernah dicaritakeun. Aya hiji keluarga dina hiji tahun teh mendapatkan musibah yang bertubi-tubi. Suamina dapat kengeng telepon di tempat kerja suamina. Yen suamina teh ngantunkeun di luar negeri nuju tugas. Dicanak tah jenazahna dikurebkeun. Stres tah si istrina teh nya, kehilangan suami itu bukan sesuatu yang mudah gitu, apalagi suami yang dicintai pika deudeuh pika memet gitunya, komo artos namanya. Duitna si ayang gitunya. Si bebet gitu nya. Ayeuna teu aya kumaha eta tempat penyalindungan, tempat mencurhatkan diri gitu kan. Lamun aya ka gundah gulana curhat ka suami gitu nya. Eta ge lamun suamina soleh. Hoyong ngadangukeun kan gitu. Si mama anu disetel teh nu kamari deui gitu kan. Caritana teh eta deui gitu nya. Kumaha sok istri pika sebelum salah kitanya hayang dasa istri mah hayang didangukeun bapak mama teh niriut pisan ngurus anak gitunya. Cek bapak teh naon anu teka teu ngarti teh mah mendingan ka klinik ka dokter ubaran meser obat. Cek istri teh naon gitu kan. Urang ge hafal lamun kitu teh nya apal. Lamun riet kudu ka ditu tapi lain eta jawabanna naon? Perhatian gitu kan. Kasih sayang. Oh meureun cek si bapa nu ngarti mah atuh mama ni karunya tos atuh urang enak mah jalan-jalan heula. Tah gitunya mantep. Ieu artosna sok shopping heula, mendingan hayu urang jalan-jalan. Budak mah urang titipkeun ka si nenek gitunya. Harus tunjung. Atanapi lamun mamah capek teuing mah atuh kumaha lamun urang nah eta mah nyar-nyar pi masalaheun kumaha atuh lamun aya ART cenah nya nya lamun mamah kersa lamun teu atanapi misal teh atuh mamah mah samingon sakali mah tos we urang istirahat urang shopping titipkeun heula budak mah urang budak titipkeun berpiknik. Abdi gaduh cari tahu ge di bumi istri gitunya. Istri nanya, puyeng gitu lain sebagainya mah diajak, hayu tuh orang meser cai galon keluar.
Meser cai galon oge nya padahal ni seneng gitu nya. Seneng nate lain meser cai galon, seneng nate jalan-jalanna keluar gitu nya. Dibudalkeun teh caritana teh alhamdulillah gitu. Nah. Meserna ka Tasik deh ya. Lajeng. Tah, tadi cerita itu hari kedua si ibu ini karena dia tadi stres, dia tidak mendapatkan ya dia tadi gundah gulana ketika dia memandikan anaknya gitu dalam keadaan stres gitu ya. Kemudian dia mendengarkan jeritan anaknya di luar. Dan anaknya ya dua jeritan. Jelda gitu ya. Refleks tah si ibuna langsung keluar. Ti WC teh pas ngaibakan teh langsung keluar ngaibakan putra teh keluar. Ditingali ternyata putrana katabrak. Anu pangageuna katabrak. Pas ditolong ternyata tidak tertolong ngantunkeun tah. Ceurik tah. Ketika yang ceurikan budak eta emut. Budak anu keur diibakan di WC, di jamban. Lumpat tah ka WC. Ternyata naon? Nah, tilelep tah budak tehnya, budak bayi gitu nya. Da budak aya anu 5 tahun mah moal kalalep gitu nya. Kalalep tah ngan 5 sasi genap sasi teh ngantunkeun tah. Ceurik deui kitu nya. Langsung bertubi-tubi. Harita keneh si ibu eta teh langsung naon namina teh apa istilahna teh nya? Stres jeung naon nya aral. Terus nah kieu-kieu teuing ya Allah. Sim kuring rajin ibadahna, sedekahna rajin, salatna teu kalangkung. Zakatna sok dicumponan, silaturahim ka keluarga, silaturahim ka tetangga sok dilakukan, ibadah muamalahna dengan tetangga, dengan keluarga, dengan siapapun itu suka dilakukan, tidak pernah membuat orang lain sakit hati. Ibadah haji suka setahun sekali atau umrah setahun sekali suka dilakukan. Nah orang teh kieu-kieu teuing. Padahal dalam Al-Quran wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurut kalian itu adalah jelek, padahal itu bagus dari Allah untuk kalian. Dan boleh jadi menurut kalian itu bagus untuk kalian, padahal itu adalah jelek menurut Allah untuk kalian. Jadi belum tentu kalau misalnya tadi mendapatkan musibah itu ya Allah kieu-kieu teuing, Allah teh aya teu. Allah teh melan teu ka urang. Mengeluh gitu nya, tak bener mengeluh gitu kan. Ternyata Allah sedang mempersiapkan yang terbaik untuk dirinya. Karena ingat, muslim itu, mukmin itu disebut dia naik tingkat keimanannya kalau dia sudah diuji. Bapak Ibu gaduh murang kali sekolah aya ujian, tak kamari kan aya ujian PAT, disebut layak dia naik ke kelas selanjutnya. Disebut layak dia lulus ke tingkat selanjutnya kalau dia sudah diuji. Ai tidak diuji mau bagaimana disebut layak? Disebut oh pinter budakna, kan kudu ditinggal heula gitu kan. Nah, ninggalin kumaha nilainya lain sebagainya. Atanapi misalnya teh oh aya driver, si eta mah driver handal, driver hebat. Urang kan nyebut driver handal, driver hebat teh sudah teruji. Nah, dia sudah melakukan jam terbang yang banyak. Nah, sudah ke mana? Ke Jakarta. Nah, kemudian nanti ke Sumatera, ke Sulawesi. Oh, bolak-balik dalam jangka waktu yang sekian jam, sekian ini dia cepat gitu ya daripada yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi cerita bagaimana tadi si ibu ini ternyata Allah sedang mempersiapkan dia, salah satunya tadi anak yang dia tadi cintai, dia meninggal dua-duanya, ternyata ini menjadi tabungan dia di akhirat. Dia akan bisa menjadi, anak ini akan menjadi penyelamat buat orang tuanya, menjadi syafaat. Nah, setelah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat di dunianya. Bagaimana? Kisah selanjutnya ternyata dia mendapatkan diundang sebagai tamu kehormatan di mana katanya di sebuah negara. Kemudian dia ternyata dia diberangkatkan haji, ternyata dia dipertemukan dengan orang yang soleh lagi. Dipertemukan dengan orang yang soleh. Kemudian dia menikah
walaupun sangat berat dia harus menikah dengan orang lain ya, dengan orang yang baru, yang dulu dia sudah cintai suami yang sebelumnya, kemudian dia menikah, kemudian dia menjadi orang yang paling bahagia pada saat itu, walaupun sekali lagi dia sudah ditinggalkan oleh suaminya dan dua orang ininya. Kemudian apalagi ternyata masih banyak kejutan-kejutan lainnya yang luar biasa ini. Ayolah ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi, makanya tadi tidak akan sampai karena darahnya atau dagingnya kepada Allah, tapi adalah nilai ketakwaannya. Ya. Makanya juga gini, ada yang bilang kan kalau misalnya kalau domba itu kan hanya untuk satu orang ya. Dikorbankan untuk satu orang, sedangkan sapi atau unta untuk 7 orang. Ini katanya kurban itu adalah sebagai kendaraan nanti di akhirat kelak. Domba saurang ditumpahkan geus pejet gitunya. Komo badag urangna gitu. Sapi ditumpahkan ku 7 orang. Ieu mah carita kieu Ustad cenah. Kumaha aya eta sapi jeung domba, sapi jeung onta ditumpahkan ku 7 orang kayak di akhirat kelak. Atau bakal gempor ontana jeung sapina jeung anu ditukang bakal dijengkang. Kalau kan nanti abus kana neraka kumaha eta? Tiga berus gitu nya. Mahnya aya sapi, onta bisa dipakai untuk 7 orang, kemudian berpikirna tos kadinya. Hebat nanti tos berpikirna kadinya, padahal sekali lagi itu adalah kiasan. Da bukan berarti nanti naik kemudian kumaha sapina jeung ontana gempor nu ditukang bakal dijengkang ka tukang kumaha gitu nya. Akhirnya kalaka abus ka neraka kumaha? Tidak. Kembali lagi, yang pada dasarnya nanti adalah nilai dari ketakwaannya. Lanjut. Berarti dia harus belajar, orang yang berkorban itu pertama dia belajar tentang keikhlasan. Ikhlas untuk menjalankan syariat Islam, ikhlas untuk mengorbankan apa yang dia cintai, dan ikhlas untuk melakukan apa yang dia miliki. Seperti halnya gini, bapak ibu pernah kan sok ngreditnya, boh ngredit motor, ngredit mobil, ngredit panci gitu kan. Kabedag tah nu disebut dengan ngredit panci, ngredit mobil, motor. Nah. Ngredit sapi kok. Ieu mah carita gitunya, ngredit motor misalnya sabulan 700 misalnya tehnya, ngreditna oge 3 tahunan. Ngredit tahun. Lamun 700 dikali 12 bulan sabaraha? 8.400.000. Larasnya 8.400.000. Jadi dikali 3 tah. Sabaraha? Lamun dikali 3 berarti 25.200. Nah, oke. 25 juta. Ah, eta kan tos kabedaku sapi hijinya dibagi 7-an. Nah, kumaha ieu? Ada orang yang dalam 1 tahun disuruh, sok atuh maknya sapi maknya kurban oge teu bisa, teu maksakeun. Lamun biasana lamun saham saurang kanggo sapi teh 3 juta. Nah, misalnya 3 jutanya misalnya ieu mah. Atanapi 3 juta genep ratus, cenah kamari mah 3 juta genep ratus. Hartosna 1 bulan dia harus mengeluarkan 300.000 rupiah. Nah, 300.000 rupiahnya mahnya teka bedag, Ustad, aduh seueur pangeluaran, seueur ieu kitunya lain sebenarnya bukan banyak pengeluaran, bukan karena tidak ada uang, tapi mental kita belum kuat. Mental muzaki kita tidak ada. Kan kayak tadi, seperti gini, kenapa ada istilah anu ngahutang ganca, anu ngahutang teh hese ditagih, nu ngahutang teh leuwih galak tibatan anu nagih hutang. Nah, kenapa demikian? Ternyata ada sebagian orang yang meneliti bukan karena dia tidak punya uang,
Tapi ketika dia ngutang, dia tidak memiliki mental untuk mengembalikan hutang tersebut. Karena membalikan hutang itu dia bukan prioritas. Betul. Jadi wani ngahutang, wani nginjem, tapi manehna teu wani untuk ngabalikeun, teu boga mental, teu boga niatan. Gitu ternyata betul. Makanya ketika ditagih hutang, oh langsung jiga mau gitunya. Gagah. Lamun nginjem jiga ucing anu pikarunyaeun gitunya. Lamun ditagih jiga ucing garong gitunya, jiga macan. Oh, beda gitunya. Jadi galak anu ieu nu nagih. Makana kan gitunya, Ustad abi mah alim nambutkeun da ku sabab kitu teh gitunya. Kitu teh makana seueur hapunten misalna teh kan aya nu ngical artos gitunya. Dinon didagangkeun artos gitunya. Oh. Jaminan naon? Sertifikat tanah. Jaminan naon? KTP gitunya lamun Bang Imok mah naon deui? Jaminan naon? BPKB motor. Berani kan ya? Nah, kembali lagi tadi. Kenapa tadi banyak di antara kita itu sebenarnya adalah mampu untuk mengeluarkan, bisa bersaham, bisa nabung setiap bulannya. Karena orang yang memiliki mental muzaki, dia akan berani, dia akan memprioritaskan, dia bisa mengeluarkan karena dia punya mental untuk bisa mengeluarkan uang tersebut. Dicari di tayangan. Jika anu sakit, kita punya keluar. Kita biasanya nggak uang teh segitu-gitu aja. Tapi lamun murang kali orang sakit kumaha coba? Nu asana tegado artos, urang teh milarian, kumaha we carana gitunya. Nambut, tapi akhirnya mah ketika nambut teh beres kan? Malikeun deui gitunya. Dibayar deui, atarapi ngical. Ngical naon? Ngical sawah, ngical bumi, ngical motor. Asana tegado artos karena kita memprioritaskan kesehatan anak kita, segala bisa dijual, akhirnya apa tadi? Ada jalan keluarnya. Boh eta nambut, boh eta naon nyuhunkeun artos ka tetangga, nyuhunkeun artos ka wargina, boh eta ngical barang. Kenapa? Karena kita dituntut. Mental kita dituntut. Ada anak kita yang sakit, kita wajib untuk yaitu tadi karenanya teh. Begitu pula dengan ini. Kalau kita mental kita kuat, kalau kita mental benar gitu ya sebagai seorang muzaki, kalau kita benar-benar mental kita adalah menjalankan syariat Islam, maka yang diperintahkan sama Allah itu gitu. Komo lamun orang ternyata dititah mencit budak sorangan, oh leuwih berat. Kumaha lamun aya parentah kitu, sok pencit budak anu pangbangorna. Pangbangorna. Urang boga 5 budak anu pangbangorna ieu, ieu lah muon teu ka kitu. Sok sanaos bangor. Sok sanaos ieu mah kan urang mah dipikanya gitunya. Batur sok ngomongkeun budak urang bangorna gitu tah urang sok sanaos bangor urang ge tetep we nya mikanya mika cinta mah. Nah, gitu. Lajeng. Nah, gitu ya. Tah ini terkait yang kedua, belajar untuk mengikuti tuntunan Nabi. Nah, man sholla sholatana wa nasaka nusukana faqad asoban nusuka. Wa man nasaka qabla sholati fa innahu qabla sholah wala nusuka lahu. Man sholat, barang siapa yang sholat, sholatana yang sholatnya sama seperti kami, artinya adalah sesuai dengan syariat, sesuai dengan kaifiat, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan tata cara. Wa nasaka, dan beribadah dan menyembelih, wa nasakana, sebagaimana menyembelih kami ya, atau sebagaimana ibadah kami, faqad asoban nusuka, maka sungguh dia telah menjalankan atau mendapatkan pahala ibadahnya, telah mendapatkan pahala kurbannya, telah mendapatkan pahala apa yang telah dia jalankan sembelihannya. Wa man nasaka qabla sholati, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, fa innahu qabla sholah, maka yang disebut itu adalah bukan termasuk kurban. Ya betul. Nah, maka ini berhubung dengan terikat dengan waktu. Jadi ada ibadah yang terikat dengan waktu, ada yang ibadah terikat juga dengan jumlah, tempat dan sebagainya. Jika ibadah haji terikat dengan waktu dan tempat,
Waktuna geus bener Zulhijjah, tapi tempatna di Ciamis. Di lokasana na teu sah gitu nya. Zakat fitrah dilaksanakan pada menjelang ini, tapi dibayarkannya menjelang sesudah Idul sholat Id, tidak sah, disebut sebagai sedekah. Nah gitu. Jumlahnya 2,5 kilo. 2,5 kilonya jumlahnya sama, tapi waktunya pemberiannya adalah setelah ba'da sholat Id, tidak sah. Begitu pula dengan ini kurban. Kurban itu harus dilaksanakan setelah sholat Id. Maka itu disebut sebagai ibadah kurban. Betul. Kamari abi aya eta mah carita asli aya 3 tahun 4 tahun kapengker aya anu bade kurban. Ieu mah ulah maksakeun teuing. Aya hiji seorang donatur bade kurban di Tasikmalaya. Kurban teh nyandak ti Jawa, anjeunna teh orang Jawa. Duka Jawa mananya hilap di Jawa Timur, pokoknya nama duka paling mana. Nyandak eta si sapina teh, sapina badag eta mah si tandukna oge badag. Kitu nya, duka hilap deui naon limusin pangintennya. Dicandak eta ti Jawa kada. Perjalananna sabaraha hari eta? Ternyata perjalanan teh sehari samalam, hampir 2 malam. Di jalan teh kan beledak kanan, beledak kiri, pokoknya mah. Pas dugi eta naon ternyata langsung ngagolepak gitunya. Ngagolepak eta si sapi teh. Lieur eta. Dikasih makan hararese. Stres eta si sapi teh. Padahal kurbana 3 hari deui. Kumaha ieu? Dipencit ayeuna teu sah. Teu dipencit bisi paeh. Mubah deui nya. Isin deui ka donatur kumaha ieu carana? Pokona mah. Jadi kalakah si panitia kurban teh ngilu stres gitu nya. Sapi stres, panitia stres. Teu dipencit ieu mubah, bakal jadi paeh. Lamun dipencit teu sah gitu. Kumaha ieu nya? Akhirna sagala di ning gitu nya, di kumaha carana ieu sapi gitu nya. Di AIS gitu. Pokoknya ieu mah kisah nyata dinang nini 3 hari deui eta kumaha. Ieu jadi pertaruhan panitia. Panitia kumaha carana dinang nini lan sebagainya diubaran. Dokter hewan kudu turun tangan akhirna mah jadi loba pengeluarannya dokter hewan kudu dieu nya disuntik lah gitu nya disuntik ieu vitamin lan sebagainya. Alhamdulillah akhirna tiasa dipencit hari H sok sanaos masih keneh ngagoleang gitu nya ngelieur. Alhamdulillah untung teu maot gitulah. Untung teu paeh gitu nya. Maot mah jeung jalmi nya. Leres eta mah kisah nyata abi sebagai panitiana gitu nya. Tah maksana kumaha ieu carita ieu teh? Tah caritana teh maksudna urang lamun hoyong kurban ulah maksakeun. Komo ti jauh mah lamun bade kurban mah enggak we nu caket gitu nya sok pasikeun. Lamun misalnya hoyong jauh artosna titipkeun peser di ditu gitu nya. Tah gitu. Ulah ngabarabekeun karunya ka sembelihanana, karunya oge ka panitiana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah belajar untuk bersedekah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifhu wa huwa khairur raziqin. Wa ma anfaqtum, dan apa-apa yang telah engkau infakkan, dan apa-apa yang telah engkau sedekahkan, dan apa-apa yang telah engkau berikan min syai'in dari sesuatu fahuwa yukhlifu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Wa huwa khairur raziqin, dan yang demikian itu Allah itu adalah dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Luar biasa. Maka sekali lagi ini Allah Subhanahu wa taala, ketika apa yang kita infakkan, ketika apa yang kita sedekahkan, ketika apa yang kita korbankan, ketika apa yang telah kita berikan, maka jangan lupa bahwasanya Allah itu juga akan mengganti yang jauh lebih baik untuk kita. Jangan takut. 3.600.000 alah behakeun jeung kurban gitunya, dibagi-bagikeun komo urang mangan kabagean ngan saganting. Lamun dibelikeun naonnya 3,5 juta mah bisa rupuk. Bisa meuli
sofa, bisa meuli kasur gitunya. Jang meuli anting indung budak gitu. Nah, jangan ya, jangan berpikiran demikian. Padahal tadi itu ya ibadah itu termasuk bagian daripada kita belajar untuk bersedekah. Ayo ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami doakan semoga bagi ikhwatu iman yang ada di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan meluaskan rizkinya sehingga bisa melaksanakan ibadah kurban. Dan bagi yang belum, semoga Allah berikan kekuatan, diberikan digerakkan hatinya untuk tahun depan bisa melaksanakan ibadah kurban. Dan semoga ibadah kurban yang Bapak Ibu laksanakan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang makbulan, amal yang soleh, dan semoga menjadi bermanfaat buat para yang menerimanya ya, para mustahik yang menerimanya, dan menjadi barokah untuk kita semua. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.